Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Hilmi, NIM 2410911220072 dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinisnya dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Pertama itu sistem kardiovaskular. Nah, yang pertama ada jantung. Jadi letak jantung kita itu bisa dilihat dari area katup pada jantung kita. Itu yang pertama ada area katup aorta. Nah, di sini area katup aorta itu berada di ICS 2 parasternal kanan. Adapun katup pulmonal itu berada di ICS 2 parasternal kiri, dan katup trikuspid di bagian ICS 4 parasternal kiri, dan katup mitral di ICS 5 mid clavikula kiri. Selanjutnya ini adalah tampakan dari jantung apabila di bagian paru-paru kita dibuka. Nah, di sini kita bisa melihat lapisan perikardiumnya telah dibuka. Nah, jadi lapisan perikardium itu merupakan lapisan yang lapisan luar yang melapisi jantung. Itu terbagi menjadi dua, yaitu fibrosum dan serosum. Di mana fibrosum ini merupakan lapisan yang paling luar, dan serosum ini merupakan lapisan bagian dalam, di mana ini akan terbagi menjadi dua lagi, yaitu parietal dan visceral. Nah, parietal ini merupakan lapisan yang apabila fibrosumnya itu dibuka, maka dia juga akan mengikut terbuka. Nah, tapi untuk visceral ini itu adalah lapisan yang menempel langsung pada jantung kita. Nah, langsung saja kita ini adalah tampakan bagaimana apabila jantung bagian ventrikel kanan kita dibuka. Nah, jadi ini kita bisa melihat beberapa bagian. Langsung saja di bagian sini kita bisa melihat adanya suatu katup di bagian sini. Itu merupakan katup pulmonal. Itu adalah pembatas antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Selanjutnya di sini ada juga katup lagi, itu adalah katup trikuspid yang dimana terdapat chorda tendinae. Itu merupakan jaringan-jaringan ikat yang berfungsi untuk menahan katup-katup tersebut. Cara kerja dari chorda tendinae ini dibantu oleh sebuah otot yang bernama musculus papillaris. Itu terbagi menjadi posterior dan juga anterior. Selanjutnya ini adalah tampakan dari atrium dan ventrikel kiri apabila dipotong. Nah, iya, sebenarnya strukturnya sama aja, tapi mungkin yang membedakannya adalah di bagian dindingnya. Jadi dinding pada ventrikel kiri itu lebih tebal karena dia itu akan menyalurkan darah ke seluruh tubuh kita, berbeda dengan yang di ventrikel kanan tadi yang hanya akan memompa darah menuju ke paru-paru kita. Nah, di sini juga sama saja yang tadi itu ada chorda tendinae yang menahan katup. Di sini karena itu adalah ventrikel kiri, maka di sini ada katup mitral yang sebagai pembatas antara ventrikel kiri dengan atrium kiri. Juga chorda tendinae-nya dibantu oleh musculus papillaris. Selanjutnya ini adalah gambaran dari atrium kiri kita. Selanjutnya di sini kita bisa melihat juga ada katup aorta. Itu adalah katup yang membatasi antara ventrikel kiri dengan aorta kita. Nah, ini adalah struktur dari katup-katup yang ada pada jantung kita. Nah, jadi pada jantung kita itu memiliki 4 katup, yaitu yang pertama katup pulmonal, itu antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Di sini juga ada katup aorta antara ventrikel kiri dengan aorta, dan juga ada katup
atrioventrikular. Di sini ada tricuspid, itu biasa juga itu adalah pembatas antara ventrikel kiri dengan atrium kiri. Selanjutnya ada di sini katup mitral. Jadi tricuspid itu merupakan antara ventrikel kanan dengan atrium kanan. Kalau mitral itu ventrikel kiri dengan atrium kiri. Nah, ini adalah pembagiannya, dimana katup pulmonalis itu terbagi menjadi 3, yaitu anterior, dextra dan juga sinistra, sama dengan katup-katup yang lain. Namun pada bagian katup atrioventrikular itu pada bagian tricuspidnya dia memiliki katup yang namanya cuspis septalis. Adapun pada bagian mitralis dia hanya memiliki 2 cuspis, yaitu anterior dan juga posterior. Nah, ini adalah gambaran bagaimana jika jantung kita dipotong seperti ini. Bisa kita lihat bahwa seperti yang saya katakan tadi, jantung kita itu pada bagian ventrikel kiri akan lebih tebal dindingnya daripada yang berada di ventrikel kanan, karena berdasarkan dengan fungsinya yang telah saya sebutkan tadi juga. Nah, di sini kita bisa melihat chorda tendinanya dan juga katup-katup yang membatasi antara ventrikel maupun dengan atrium. Nah, selanjutnya karena jantung kita juga mengedarkan darah ke seluruh tubuh, tentu saja ia juga membutuhkan vaskularisasinya sendiri. Nah, jadi yang berperan dalam vaskularisasi jantung kita itu bernama arteri koronaria. Itu akan terbagi menjadi 2, itu arteri koronaria dextra dan juga arteri koronaria sinistra. Dan juga ada sinus coronarius yang nantinya akan menampung darah yang kaya akan CO2 dari jantung kita. Itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu vena cardiaca magna di bagian sini nantinya, dan juga ada vena cardiaca media dan vena cardiaca palpa. Nah, ini adalah sebaran bagaimana darah kita apabila telah keluar dari ventrikel kiri. Nah, jadi setelah keluar dari ventrikel kiri dan melewati katup aorta, maka darah kita akan menuju ke arcus aorta, di mana arcus aorta ini nantinya akan terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu memiliki 3 percabangan, yaitu truncus brachiocephalicus yang pada bagian ini. Lalu yang kedua ada carotis communis, dan yang menuju ke belakang ini merupakan subclavia kiri. Nah, jadi truncus brachiocephalicus ini berfungsi untuk mengedarkan darah ke lengan bagian kanan dan juga ke bagian kepala dan leher di sebelah kanan. Adapun carotis communis ini itu nantinya akan menyebarkan darah ke kepala dan leher bagian kiri, dan subclavia kiri ini nantinya akan mengedarkan darah ke bagian lengan kiri. Lalu di sini juga kita bisa melihat ada arteri pulmonalis yang itu nantinya akan menuju ke paru-paru. Ini ada vena cava superior yang membawa darah dari seluruh tubuh bagian atas, dan juga ada vena cava inferior yang membawa darah dari bagian bawah yang nantinya akan menuju ke atrium kanan. Nah, ini adalah animasi dari persebaran darah kita, di mana yang pertama dia akan berada di ventrikel kanan, lalu menuju ke paru-paru, lalu kembali ke atrium kiri, lalu melewati katup nanti akan masuk ke
ventrikel kiri, lalu menyebar melalui aorta dan ke arteri-arteri yang ada di tubuh kita, lalu menuju ke kapiler-kapiler yang nantinya akan kembali ke jantung kita melalui vena. Nah, di sini ada satu anatomi klinis yang dapat terjadi pada jantung kita, itu namanya tetralogi Fallot. Nah, ini adalah tetralogi Fallot ini disebabkan oleh pergeseran letak sekat truncus dan konus ke depan, sehingga akan menimbulkan yang namanya penyempitan saluran keluar ventrikel kanan. Itu adalah stenosis infundibularis pulmonalis. Itu dimana truncus pulmonalis kita menyempit. Lalu yang kedua itu adalah cacat besar pada septum inventrikular. Itu dimana septumnya itu mengalami kecacatan. Lalu yang ketiga adalah overriding aorta, di mana aorta kita itu timbul di kedua ventrikel. Lalu yang terakhir itu hipertrofi ventrikel kanan di sini. Nah, itu yang disebut dengan tetralogi Fallot. Yaitu nantinya bisa menyebabkan bagian-bagian yang di ujung tubuh kita itu akan kekurangan suplai darah. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem respirasi. Nah, jadi sistem respirasi pada tubuh kita itu secara anatomis terbagi menjadi dua, yaitu sistem respiratori atas dan juga sistem respiratori bawah. Di mana sistem respiratori atas itu terdiri dari nasus, faring dan juga laring, dan bagian bawah itu terdiri dari trakea, bronkus dan pulmo. Nah, yang pertama itu nasus. Nah, di sini kita bisa melihat bagian-bagian dari nasus kita. Itu ada vestibulum nasi yang nantinya akan udara nanti akan masuk ke hidung melalui vestibulum nasi. Lalu di sini ada lipatan-lipatan yang disebut dengan konka. Itu terbagi menjadi 3, yaitu konka nasalis superior, konka nasalis media, dan juga konka nasalis inferior. Nah, di antara konka-konka itu, di bawah dari konka itu nanti akan ada yang namanya meatus atau saluran. Nah, di sini ada saluran atau meatus nasi superior sesuai dengan konkanya tadi. Di sini juga ada meatus nasi medius dan juga meatus nasi inferior. Nah, ini adalah gambaran tulangnya. Itu ada os nasale di sini, juga ada bagian-bagian maksila yang berwarna pink, ada os platinum yang warna biru, dan juga ada os ethmoidal yang berwarna ungu, dan ada os sphenoidal yang berwarna orange. Selanjutnya di sini kita pada bagian ini tuh kita bisa melihat sebuah struktur yang bernama koane. Itu merupakan struktur yang menjadi pembatas antara nasus dengan orofaring yang nantinya akan berada di faring. Nah, langsung saja lanjut ke faring. Jadi tadi itu ada yang namanya koane. Nah, jadi faring kita itu dimulai dari sini sampai di sini. Ya, faring kita itu terbagi menjadi 3, yaitu orofaring, itu nasalis pharyngeus, oralis pharyngeus, dan laryngea pharyngeus. Dimana ini juga ada nama lainnya, yaitu epifaring, mesofaring, dan juga hipofaring. Nah, di sini kita bisa melihat dinding-dinding bagian lateral dari epifaring. Itu ada ostium pharyngeum tubae auditivae di bagian sini, dan ada torus tubarius juga di atasnya. Lalu ada recessus pharyngeus di bagian sini. Lalu nanti pada bagian bawah dari ostium pharyngeum itu ada torus levarotorius. Juga nantinya ada plica salpingopharyngea. Lalu di bagian mesofaring
nanti ada pada bagian dinding lateralnya itu dibatasi oleh tonsil palatina. Adapun batas dari mesofaring dan hiofaring itu dibatasi oleh aditus laringis. Selanjutnya kita menuju ke laring. Nah, pada laring kita ini itu terdiri dari beberapa kartilago. Nah, yang pertama itu ada kartilago tiroidea. Di bagian sini, ini adalah tampak anteriornya dan ini adalah tampak posteriornya. Juga ada kartilago corniculata dan kartilago arytenoidea. Nah, di mana kartilago arytenoidea ini nanti terbagi menjadi dua lagi, yaitu processus muscularis dan processus vocalis. Ada juga kartilago cricoidea yang nantinya terdiri dari arcus. Pada bagian ini ada lamina dan juga ada facies articularis arytenoidea. Ini adalah tampakan lateral kanannya dan ini adalah tampakan medialnya. Juga ada beberapa otot yang berada di laring kita, itu namanya hampir sama saja dengan kartilago yang menyertainya, itu seperti musculus arepigloticus, musculus cricotiroideus, dan otot-otot lainnya. Nah, ini adalah pada laring itu terdapat satu bagian yang bernama rima glotis. Ini adalah tampakan apabila rima glotis itu terbuka, dan ini adalah tampakan apabila rima glotis itu menutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke trakea. Jadi udara itu apabila sudah melalui laring maka akan menuju ke bronkus melalui trakea. Nah, jadi trakea kita itu memiliki kartilago. Kenapa? Karena trakea kita itu harus selalu terbuka. Nah, oleh karena itu ada yang namanya kartilago. Nah, kartilago trachealis ini itu hanya berbentuk C. Jadi dia itu tidak menyambung, tapi itu akan nantinya disambungkan oleh sebuah otot yang namanya musculus trachealis. Nah, jadi dari trakea ini nantinya akan mengalami percabangan, yaitu percabangan bronkus, yaitu ada bronkus principalis, yaitu biasa juga disebut dengan primarius. Ada juga bronkus lobalis yang biasa disebut dengan bronkus secundarius. Lalu nanti juga akan ada yang namanya bronkus segmental atau yang disebut dengan bronkus tertius. Nantinya akan bercabang-cabang lagi sampai di alveoli kita. Ini bisa kita lihat percabangannya, jadi makin ke ujung itu nanti akan makin kecil. Nah, lalu ke bagian pulmo. Nah, jadi bagian pulmo atau bagian paru-paru kita itu terbagi menjadi dua, itu ada paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri, di mana nanti paru-paru kanan dan paru-paru kiri kita itu akan terbagi-bagi lagi menjadi beberapa lobus. Nah, pada paru kanan nanti akan terbagi menjadi 3 lobus, yaitu lobus superior, itu bagian sini, ada lobus inferior, dan ada lobus medius. Adapun pada paru-paru kiri hanya terbagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus superior dan juga lobus inferior. Kenapa hanya terbagi menjadi 2 lobus? Karena pada paru-paru kiri itu terdapat struktur lain pada tubuh kita, yaitu jantung. Nah, nantinya lobus-lobus itu akan terbagi lagi menjadi beberapa segmen. Bisa dilihat itu ada beberapa segmen yang menyusun dari lobus-lobus paru-paru kita. Nah, selanjutnya paru-paru kita itu juga dilapisi oleh yang namanya pleura. Nah, pleura kita itu ada 2, yaitu parietal dan visceral.
Nah, di antara kedua pleura ini itu ada cairan yang memungkinkan terjadinya pembesaran paru, sehingga apabila paru kita membesar itu tidak terjadi pergesekan antara pleura. Nah, di sini anatomi klinis yang saya masukkan itu efusi pleura. Nah, jadi efusi pleura itu terjadi pada saat kelebihan cairan yang terkumpul di dalam ruang pleura tadi. Nah, jadi karena walaupun antara kedua pleura kita itu membutuhkan cairan, namun itu juga ada kadarnya tersendiri, tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi pada saat cairan terkumpul di dalam ruang pleura itu pulmonya dapat kolaps apabila terjadi kenaikan volume cairan yang terkumpul tadi. Nah, begitu efusi pleura ini terdiagnosis, cairan itu sering diaspirasi untuk menentukan penyebabnya. Nah, itu biasa meliputi infeksi, keganasan, gagal jantung, penyakit hepar, dan emboli pulmo. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.